Oh, dari teman-teman sendiri mengenai lokomotif PP202 ini suka yang mana dari 3 buah jenis lokomotif ini? Ataukah suka yang warna putih biru, suka yang warna merah biru, atau suka yang vintage ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi teman-teman ya. Kita akan lanjutkan mengenai pembuatan lokomotif PP202. Ini kita akan menekuk klip ya. Silahkan siapkan klipnya yang nomor 3 ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan buat 4 yang model begini. Saya percepat aja ya. Ini adalah pegangan tangga yang kita sudah jadi ya. Ini kita sesuaikan dulu untuk titik coakan pegangan tangganya yang bagian tengah dulu. Kalau di langkah pembuatan lokomotif sebelumnya memang dibuat coakan pegangan tangga dulu ya. Kalau sekarang tidak ya. Jadi itu terakhir setelah bodi jadi ya. Kita sesuaikan seperti ini teman-teman ya. Di bagian belakang dan juga bagian tengah ya, yang dicoak seperti ini. Nanti kita akan kupas. Nah, pengupasnya bisa menggunakan alat bantu cutter juga. Untuk ketebalannya sekitar setengah dari kartonnya ya, setengah dari karton. Jadi 0,5 mili. Baik, coakannya sudah jadi. Nah, sekarang kita sesuaikan. Silahkan boleh tonton videonya sampai habis ya, karena ini adalah tahap kedua, tentunya lebih detail lagi pembuatannya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian ini. Kita luruskan dulu ya mengenai klipnya. Kita akan membuat pegangan tangga bagian belakang, muka belakang kan yang akan kita buat ya. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Silahkan yang belum boleh subscribe dulu ya. Ini dari ukuran klipnya kita bagi dua bagian tengah ya seperti ini. Kemudian kita akan cocokkan. Nantinya kita akan tusuk sebelah sini teman-teman ya. Bagian pinggir kita tekuk dulu seperti ini. Baik, kita cocokkan dulu. Nantinya kita akan tusuk tentunya ya. Jarak tekukannya tentunya selebar sasis ya. Ini kita sudah jadi ya. Sekarang kita masuk pada bagian pemotongan bagian bawah ya. Setelah pemotongan bagian bawah selesai, kita akan lubangi muka bagian belakangnya. Proses pelubangan kita gunakan alat tang ya, seperti ini. Baik, kita cocokkan dulu boleh. Kita mulai lubangi pelan-pelan nih teman-teman ya. Kalau di tahap pembuatan lokomotif VB200 itu dijepit ya. Kalau sekarang kita dilubangi. Memang dalam setiap kali pertemuan insya Allah ada tahapan-tahapan yang lain ya. Jadi tidak hanya satu cara, tapi cara-cara yang lain juga insya Allah nanti bisa dijabarkan seperti halnya ini. Proses penusukan baiknya untuk klipnya kita luruskan dulu ya. Karena tandanya sudah kita dapat tadi. Nah, ini seperti ini kita bisa tekuk lagi teman-teman ya. Oke, ini sudah sesuai ya bagian pegangan belakang ya. Saya sebut di muka belakang. Seperti ini sudah jadi. Sekarang kita akan tekuk juga untuk bagian yang nanti ini bagian yang nanti ditempel kepada kabin ya. Ukuran menyesuaikan teman-teman ya. Seperti ini kita akan buat dua ya, karena kanan dan kiri. Untuk klip sendiri teman-teman bisa dapatkan dari toko atau di fotokopian tuh banyak ya. Silahkan beli klip yang nomor 3 gitu. Menurut saya ini adalah yang paling sesuai ya. Oke, sekarang kita akan tempel bagian bawahnya. Ini nantinya akan sebagai penguat pegangan tangga ya, karena kita akan jepit sih, makanya kita gunakan double tip ya, seperti ini. Pemasangan klip pegangan tangga dengan menggunakan metode jepit ini menurut saya itu lebih bagus ya, karena kalau dengan dijepit ke bagian bawah nantinya akan lebih kuat gitu. Kalau dulu memang pernah cuma dijepit bagian pinggirnya, jadi tidak ditekuk ke bawah, itu resikonya itu gampang lepas ya. Jadi kita ingin supaya pegangan tangga ini kuat, jadinya kita tekuk ke arah bawah kemudian dijepit dari bawah juga. Baik, kita lepas double tipnya ya di bagian tengah ini ya. Nanti kita sesuaikan juga. Untuk pemasangan pegangan tangga versi yang sekarang ini kita menggunakan double tip memang ya. Kalau biasanya menggunakan double foam. Penggunaan double foam untuk penempelan rangka ini
itu dilakukan ketika sebelum ditempel ya, sebelum ditempel menjadi rangka bodi utuh ya, jadi dari awal gitu. Jadi ini ada teknik yang kedua dengan menggunakan double tip, kemudian double tip lagi ditambah atasnya, kemudian nanti ditempel lagi dari sisa belahan yang awal tadi ya. Jadi diharapkan untuk belahan yang awal tadi dari setengah dari ketebalan kartonnya itu jangan dibuang, jadi bisa ditempel lagi sebagai penjepit seperti ini teman-teman ya. Tentunya untuk tiap lokomotif berbeda ya, cara pembuatan juga, kemudian cara apalagi mengenai pegangan tangga juga berbeda ya. Kalau ini lebih ke karena lokomotif BB ya, BB 200 dan BB 202 itu hampir mirip untuk pegangan tangganya seperti ini. Oke, ini pegangan tangga sudah selesai ya, tinggal kita jepit bagian kabinnya belum ya. Nah, fungsinya itu seperti itu. Jadi pegangan tangga dulu bagian kabin, baru kabinnya ditempel ya, supaya jepit gitu. Nah, kenapa kita tidak ditusuk aja seperti halnya yang tadi? Kalau kita tusuk bagian kabin nantinya rusak ya. Makanya metode yang kita gunakan itu tidak ditusuk ya, tapi dijepit untuk bagian khusus kabinnya saja ya. Kalau bagian muka belakang bisa ditusuk kayak tadi bisa ya. Ini lapisannya sudah merata ya. Double tipnya juga nanti kita akan lepas bagian kabinnya ya. Ya, kenapa dilapisi double tip ya, karena double tip itu kan sebagai perantara antara pola 1 dan pola kabin yang lainnya gitu. Itu kan karena lapisan atasnya plastik, jadi nggak akan bisa nempel kalau menggunakan lem putih, makanya kita gunakan double tip. Ini kita sudah jadi ya untuk penempelannya. Baik, sekarang kita fokus pada sisi sasis ya. Ini untuk bagian muka belakang, ini ada tangga kecil, kita potong dulu tangga kecilnya ya. Nah, nantinya ada lapisan sendiri rangkanya untuk tangga kecil ini. Dan kita akan tempel bagian sisinya seperti ini. Kita akan pasang dulu bagian sisi kiri ya, ratakan lemnya seperti ini. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan kuas ya. Kalau ini saya menggunakan paralon ya. Kuas juga bisa, nggak apa-apa. Nah, kita akan segera tempel bagian sisi kiri dulu ya. Kira-kira seperti ini untuk cara penempelannya juga seperti ini ya. Silahkan tekan kemudian ratakan juga bagian sisinya supaya presisi tentunya ya. Oke, ini kita sudah jadi penempelannya. Kita akan lanjut pada bagian kanan ya. Dari teman-teman sendiri mengenai lokomotif BB202 ini suka yang mana dari 3 buah jenis lokomotif ini? Ataukah suka yang warna putih biru, suka yang warna merah biru, atau suka yang vintage ini ya? Silahkan bisa tulis jawabannya di komentar ya. Kalau saya cenderung sih ke vintage ya. Mungkin karena pengaruh dari CC 20169 ya, mungkin bisa jadi ya. Dengan membuka kembali sejarah perkeretaapian Indonesia di masa PJKA ya. Oh, teman-teman rail fans pencinta kereta api mungkin ada yang tahu julukan lokomotif ini apa gitu. Kalau CC 206 kan si Puong, ada yang bilang si Cempreng juga. Kemudian lokomotif CC 201 itu kan julukannya lokomotif jenderal gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu mengenai lokomotif ini julukannya apa? Boleh silakan dikomentari ya. Baik, bagian tangga belakang kita akan pasang ya teman-teman ya. Ini tangannya kecil ya karena skala HO 1:87 ya. Oke, kita pasang seperti ini. Pemasangannya itu di belakang bumper ya pemasangannya. Jadi nanti ini akan jadi penguat bumper juga dengan adanya tangga ini ya. Oke, seperti ini sudah jadi. Kita akan masuk bagian tengah. Tempat oli kalau saya sebut ya, sama tempat bahan bakar ya, kita tekuk seperti ini ya, sesuai polanya. Kemudian siapkan juga kartonnya untuk rangkanya seperti ini. Mengenai pemasangan rangka bagian bawah ini, bagian tempat bahan bakar ini, saya cenderung cuma membutuhkan 2 lapis rangka ya, depan dan belakang ya. Jadi kalau teman-teman dirasa kurang bisa tambahin rangkanya ya. Kita langsung, ini bagian sisinya belum ya.
sisi satu lagi ya. Jadi kalau saya versinya memang begini ya. Jadi cukup 2 rangka saja menurut saya sudah kuat sih. Kita gunting dulu. Kalau untuk pemotongan ini saya sarankan menggunakan gunting ya, karena kalau pola ditempel ke rangka kemudian kita enaknya guntingnya tuh pakai gunting, motongnya pakai gunting maksud saya gitu ya. Kalau pakai cutter nantinya kurang rapih ya. Misalnya kita tempel, kita akan jadikan seperti ini. Ini sebenarnya kalau membahas pola ya, pola yang kita buat ini kita bisa kembali lagi ke zaman SD ya. Karena membuat pola ini rumusnya memang jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring sebuah bidang ya. Nantinya kita susun, nantinya kita tekuk, jadilah sebuah bidang gitu. Nah, itu kita akan tempelkan menggunakan double foam ya. Ini tidak menggunakan double tip ya. Nah, kita membutuhkan lapisan yang erat rekatanya dengan sasis ya. Makanya kita gunakan double foam. Kita tempel pas bagian tengahnya seperti ini. Nah, kita sudah jadi ya. Sekarang kita akan siapkan bogi dan juga couplernya. Untuk pembuatan bogi dan coupler, teman-teman bisa kembali ke video-video yang sebelumnya. Itu ada cara pembuatan coupler bagaimana, cara pembuatan bogi itu bagaimana ya. Ini adalah paku kaca disiapkan untuk boginya ya. Sekarang kita pasang dulu couplernya seperti ini. Jangan salah menghadapnya ya. Selalu untuk bagian kancingannya itu kalau dari atas tuh menghadapnya ke arah kiri ya. Seperti ini. Untuk penguatnya kita gunakan lem super glue ya. Saya cenderung kalau lem super glue menggunakan yang warna hijau ya. Kalau orange sekarang saya tidak gunakan lagi karena yang orange banyak yang palsunya juga ya. Saya gunakan yang warna hijau. Di toko bangunan saya belinya ini ya. Kalau di sini toko bangunan ada. Oke, sudah jadi penempelan couplernya. Sekarang kita tempel. Kita akan pasang bogi ya. Ini bogi ini dari Rail King ya untuk rodanya. Oke, baik, pas bagian tengah kita masukkan untuk paku kacanya. Sekarang kita coba masukkan ya. Karena lubang sudah kita dapatkan di awal pembuatan sasis itu sudah kita paku ya. Jadi kita sudah punya lubang, tinggal masukkan saja. Nah, kita bisa menggunakan tang ya supaya mendorong pakunya supaya masuk. Oke, ini sudah jadi bogi depan ya. Bogi depan sudah jadi, kita pasang juga bogi belakangnya. Ini masih dummy ya, dummy tanpa mesin ya untuk pembuatan lokomotif kita ini. Kita belum membuat lokomotif yang bermesin. Insya Allah kapan-kapan nanti kita bisa buat lokomotif yang bermesin. Doain mudah-mudahan lancar ya. Alhamdulillah pembuatan lokomotif VB20208 sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang belum boleh di subscribe, like, dan share silakan ya. Saya tunggu juga nasihatnya silakan. Kalau kurang silakan ditambahkan nasihatnya di komentar. Kalau lebih tolong jangan dibanggakan. Insya Allah kita nanti jumpa lagi pada tutorial kereta api selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.